Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari pembahasan kita semakin seru ya Bu ya. Membahas tentang kematian, Masya Allah. Tapi sebelum lanjut ke tausiah berikutnya nih Bu ya. Kita kasih kesempatan dulu deh buat Dinda. Katanya mau nanya lagi, silakan Dinda. Ustazah, apakah benar di dalam surga ada rumah, bahkan penghibur buat orang tua ketika anaknya meninggal lebih dulu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, benar sekali. Ketika ada seorang anak yang meninggal lebih dulu daripada orang tuanya, maka kelak Allah akan sediakan di surga rumah di surga dengan nama Baitul Hamd, rumah puji. Artinya apa? Ketika seorang orang tua mempunyai anak lalu meninggal, lalu orang tua itu tetap memuji Allah, bahkan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Dengan ikhlas dia menerima, maka di surga kelak ada rumah yang sangat indah. Untuk apa? Untuk menghibur dirinya, untuk dia berkumpul bersama keluarganya yang dinamakan tadi Baitul Hamd, rumah puji. Seperti itu aja. Masya Allah, semoga kita semua bisa berkumpul lagi di Amin, surga bersama ya Allah, keluarga ya kita Rabbal ya Umi ya. Alamin. Dinda semoga terjawab sudah ya, insya Allah ya. Terima kasih ya Umi. Sama-sama. Langsung aja nih ada tausiah dari Ustadz Abu Fida, seperti apa sih mati muda yang husnul khotimah, dan nanti akan dilanjutkan tausiah solusi oleh Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa nanti akan ada 7 golongan yang Allah selamatkan. 7 golongan. Pada saat di mahsyar itu akan diselamatkan 7 golongan. Salah satunya adalah anak muda yang ibadahnya sebagaimana ibadahnya orang yang sudah tua. Ini Masya Allah. Gimana caranya bahwa anak muda ini, kalau misalnya mohon maaf, usikum wa ayyan nafsi fitaqallah. Untuk bapak-bapak ibu-ibu yang umurnya sudah 60 tahun, kemudian rajin beribadah, itu mah memang udah saatnya. Udah bentar lagi insya Allah. Ya, bukan doain Bu ya, bukan. Ya, tapi bisa saja anak muda yang masih muda ternyata wafat duluan. Nah oleh karena itu Allah itu bangga terhadap anak-anak muda yang pada saat dia usianya masih muda, masih belia tapi sudah mulai menghafalkan Quran. Anak-anak muda yang masih muda tetapi sudah ikut kajian di masjid hampir tiap hari. Menangisi dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sekali ada peristiwa yang lumayan masuk ke dalam hati saya. Pada saat saya sholat bersama dengan anak saya. Anak saya usia 9-10 tahun. Pada saat mengucapkan salam saya lihat matanya berderai air mata. Berderai air mata, saya bilang, "Nak, kenapa? Kok kamu nangis?" "Iya ayah, maaf ya, aku nangis sedikit." "Kenapa? Kenapa? Ada apa? Coba cerita." "Enggak, aku ingat kematian." Subhanallah. 9 tahun ingat kematian, ayahnya 40 tahun kadang-kadang gak ingat kematian. Subhanallah. Ini apa? Ini pertanda bahwa banyak anak-anak muda di luar sana yang mengingat kematian. Banyak anak-anak muda di luar sana yang menginginkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada dosa sama sekali. Dan bahkan sekarang banyak anak-anak muda yang terinspirasi untuk menghafalkan Quran seperti Ustadz Syams. Pada saat mereka menjadi para penghafal Quran, maka kelak mereka dapat memakaikan taj atau mahkota dari cahaya kepada orang tuanya. Kelak memakai apa jubah-jubah dari cahaya, Masya Allah. Bagaimana dengan kita? Nah anak-anak muda yang seperti ini pasti yang kedua lisannya selalu sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu basah dengan memuji Allah. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, anak-anak muda surga ini adalah anak-anak muda yang pada saat mereka melakukan dosa, mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah mengenai Abu Sufyan bin Harits ya, bahwa beliau ini dulu orang munafik. Munafik bahkan mencela Rasulullah, mencela orang-orang mukmin. Di depannya bermuka baik tetapi di belakangnya mencela luar biasa. Sampai akhirnya menyaksikan bahwa Allah menolong Rasulullah dan orang-orang mukmin pada saat berperang dengan para malaikat. Akhirnya beliau menyatakan keislamannya, namun di depan Rasulullah sempat mendiamkannya dulu beberapa saat. Pada saat dia menghadap, Rasulullah membuang muka. Dihadapkan ke depan mukanya, membuang muka kembali. Tapi kemudian Rasulullah menerima syahadatnya. Beliau ini orang yang pertama kali selalu ada di masjid. Dan kemudian yang terakhir kali keluar dari masjid.
beliau menangisi dosa-dosanya. Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah, "Ya Siti Aisyah, ya Aisyah, tahukah engkau siapa orang itu? Siapa orang itu? Siapa ya Rasulullah? Dia adalah Abu Sufyan bin Harith. Dia adalah ketuanya pemuda-pemuda surga kelak." Masya Allah. Orang yang dulu munafik namun menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makasih banyak Ustaz Abu Fida yang luar biasa memaparkan bahwa tidak semestinya bahwa orang berkata masih muda. Bisa jadi dia adalah orang yang baik. Karena kenapa? Masih kurang dosanya. Matinya mati muda. Bisa jadi dia adalah orang yang dirindukan oleh Allah dan diselamatkan supaya tidak melakukan kemaksiatan di akhir ayatnya. Namun Allah ambil lebih awal. Makanya karena kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Pertanyaan buat kita, bagaimana supaya kita mempersiapkan kematian itu dan rindu akan kematian itu? Ternyata wafat itu indah karena di dalamnya ada kenikmatan. Kenikmatan yang terbesar adalah berjumpa dengan Allah. Dan bisa menjadi golongan dari Rasulullah di pada masa kelak. Yang paling utama berimanlah, bertakwalah kepada Allah. Dengan beriman dan bertakwa kepada Allah, makin rindulah kita kepada Allah. Karena segala sesuatu jadi hikmah besar buat kita. Kepada orang tua yang baru meninggal, anaknya meninggal masih muda. Sudah Allah siapkan rumah di surga buatmu. Jalanilah kewajiban kita kepada Allah. Janji kita kepada Allah. Karena ternyata di dalam perut ibu 4 bulan. Di dalam perut ibu sudah ada janji di situ. Sehingga ketika dijanjikan, ketika akan keluar, disantumkan umurnya, engkau akan berumur 60 tahun. Maka dia jalani hidupnya di umur 60 tahun itu. Sampai wafatlah dia, sempurnalah usianya 60. Kemudian teladanilah dan cintailah Nabi. Karena orang yang mencinta akan bersama dengan yang dicintainya. Akan bersama dengan dicintainya. Apa yang kita lakukan semasa kita hidup, insya Allah akan jadi akhir kehidupan kita. Yang suka bermajelis, insya Allah wafatnya dalam keadaan pengajian. Amin. Orang yang suka berzikir, wafatnya dalam keadaan berzikir. Kalimat zikir yang akhir hidupnya. Hilangkanlah sifat-sifat kezaliman terhadap sesama manusia. Dikhawatirkan Rasulullah tidak akan memanggil kita jadi umatnya karena dosa yang kita lakukan. Tawakallah kepada Allah sehingga kita akan rindu bersama dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Bersihkan diri kita sehingga kita segera berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malakul maut. Sehingga bunda ayahanda sekalian, malaikatul maut bertanya meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kau masih ingin tetap di dunia? Ya Rasulullah, apakah kau ingin menjadi raja dunia ini? Apa jawaban Rasulullah? Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Aku ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin segera melihat wajah indah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, kalau Rasulullah telah mendapat kabar kapan beliau akan dijemput, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita persiapkan kematian kita sementara kita tidak pernah tahu kapan ajal itu akan tiba? Semoga kita dijemput kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah robbil alamin, hari ini kita sudah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita semua. Terima kasih banyak jamaah yang di rumah dan juga yang jamaah di studio. Terima kasih ya ibu-ibu. Terima kasih untuk guru-guru kita Ustadz Syam, Ustadz Abu Fida, Ustadz Maulana dan juga Umi Maki. Terima kasih juga untuk Dinda. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah menunggu tua untuk bertaubat. Karena maut bisa datang kapan saja, tak kenal usia. Saya Natasha Rizky, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.